Pemerintah mau menggeser ibu kota, ributnya luar biasa. Padahal ibu kota harus dipindah ke kawasan timur. Karena apa? Kita selama ini secara tidak sadar dijajah secara finansial oleh Inggris melalui Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang, mestinya Singapura dan Malaysia jamnya lebih lambat 1 jam daripada jam Jakarta. Tapi karena dia persemakmuran, dia bagian dari Commonwealth, maka oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta, melanggar teori bujur dan teori lintang bumi. Apa yang terjadi? Karena dia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta, bursa efeknya buka 1 jam lebih awal, sehingga saham-saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, saham yang jelek baru masuk Jakarta. Ini cara pandang kebangsaan, bukan cara pandang kegagalan pilpres. Ini cara pandang negara. Makanya kita sudah mulai. Itulah dulu yang dilakukan oleh tentara Mataram, yang dilakukan oleh tentara Pajang, yang dilakukan oleh tentara Demak, yang dilakukan oleh tentara Cirebon, yang dilakukan oleh tentara Banten. Kenapa mesti menyelang Batavia? Karena Batavia mengunci pintu perdagangan internasional tahun 1515 ketika Alborquerque menguasai Malaka, mengalahkan Sultan Megad Iskandar Shah. Kekalahan pasukan Nusantara merebut Selat Malaka tahun 1515 merubah pola kehidupan maritim, berubah menjadi perubahan hidup agraris dari negara lautan berubah menjadi negara daratan. Makanya kalau kita berbicara negara maritim, kita mesti berbicara membuka kembali Selat Malaka menjadi selat bersama antara Indonesia dan Malaysia. Ini cara pandang negara. Karena apa? Agama tidak bisa. Kita tidak bisa beragama dengan melupakan agama dan temannya. Karena agama itu di dunia. Di dunia itu, dunia ini hasil dari apa? Dari kalamullah. Kun itu dari kana itu wa akhwatuha. Kana itu dan teman-temannya. Makanya dunia itu temannya banyak. Saya sebagai kiai menyenangkan ajengan, ajarkan sholat yang baik. Tapi setiap sholat yang baik pasti dibarengi dengan menutup aurat yang baik. Pertanyaan saya satu, apakah ketika penjenengan bisa mengajarkan sholat, pada saat yang bersamaan penjenengan masih bisa ngurusi tutup aurat? Tutup aurat urusannya pabrik kain. Kiai sudah nggak bisa mikir sampai ke tingkat itu. Makanya dunia itu ada urusan dengan pabrik kain. Siapa pemilik pabrik kain? Cina. Kalau Cinanya mati, kita nggak punya baju. Agama itu dunia, sholat itu wudhu itu urusannya air itu urusan sanyo sama pipa. Sholat diurus kiai, sanyo pipa diurus mas pion. Ini kehidupan agama. Ini kebanggaan kita. Kiai mengajarkan haji sampai mabrur bisa, tapi ketika urusan berangkat diurus sama Boeing sama Airbus. Siapa yang membuat Boeing Airbus? Orang Yahudi. Kalau kita berbicara hancurkan Yahudi, matikan semua Yahudi, kita bisa pergi haji dengan berenang. Agama itu begitu. Jadi jangan sekali-sekali dunia ini dari kun itu dari kana itu wa akhwa Tuhan, temannya banyak, dan kana itu sifatnya usil. Nah ini yang kadang kita makanya ketika pemerintah Saudi menerima tamu Allah yang menyambut penginapannya Paris Hilton, orang Amerika yang kalau pakai celana tidak pernah beres, dia membangun hotel Hilton. Ketika menyambut tamu Allah, mungkin capek makan daging unta, disiapkan McD sama Kentucky. Mungkin capek minum air zam-zam, disediakan Sprite sama Coca-Cola. Ini dunia. Jadi agama itu ketika di dunia pasti bertemu dengan yang lainnya. Makanya kiai ini seling diolok-olok. Kenapa kiai tidak progresif? Kiai terlalu liberal. Apa-apa boleh. Hati-hati. Karena apa? Di satu hukum rentetannya banyak. Selamat Natal haram, nggak apa-apa. Tapi kalau penjenengan yakin selamat Natal itu haram, maka hati-hati, cegah istrinya masuk mall untuk mengambil diskon Natal. Yang istiqomah,
Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, maka jangan libur di hari Paskah. Karena kalender yang benar adalah kalender Hijriah. Sementara kalender Hijriah di zaman Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar kalender Masehi di zaman Rasulullah. Kalau sudah mengatakan bank itu haram, silakan, nggak apa-apa. Tapi harus istiqomah, jangan pernah pakai uang. Karena uang produksi bank. Kalau pergi haji, jangan pakai bank, langsung titipkan duit kepada pilot. Baca Quran juga harus hati-hati, karena seluruh percetakan Quran, utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Makanya kiai ini yang selalu diolok-olok, nggak progresif. Karena apa? Pikirnya panjang kiai itu. Karena terkait banyak hal. Rokok haram, kiai hati-hati. Karena hukum dasarnya tidak ada, tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ini hukum. Ini berbicara bangsa. Kita punya teritori dari Sabang sampai Merauke. Semua orang sholat. Ketika bangun masjid, urusan tanah ini urusannya BPN. BPN urusannya negara. Jadi ketika kita sholat, kita berhubungan dengan negara. Ketika kita sholat bangun masjid itu batu sama pasir. Di antara batu dan pasir disatukan oleh semen. Maka sesungguhnya kita kiai harus ngerti bahwa Islam itu bisa dibangun karena ada pabrik semen. Tidak ada berdiri sendiri. Makanya Rasulullah hanya sederhana ketika menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairon itu nakiro di situ. Maka maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia gak ada yang sempurna, hanya Allah. Maka ketika manusia baik, dia tidak akan sempurna kebaikannya. Contoh pengajian sore hari ini baik bukan? Baik. Yang paling baik siapa? Kiainya pasti. Sampai jam 5 masih ditunggu. Tapi kiai tak boleh mengatakan yang terbaik, sebab bisa datang ke sini nampak baik karena diundang sama panitia. Tanpa panitia kiai gak terlihat baik. Kalau sudah seperti itu, baik kiai apa baik panitianya? Oh, yang tanpa panitianya baik panitianya. Karena kalau panitianya bilang gak saya undang, tapi kalau saya bilang kalau saya gak datang, pengajianku juga jelek. Kalau di sini ikut-ikutan yang baik kami kiai, kenapa? Karena kami datang. Kalau kami gak datang, ini bukan pengajian, tapi cek sound. Nah inilah makanya kita mesti hati-hati memandang bangsa ini. Makanya sampai gak usah ribut. Para ulama, para kiai tenang melihat perubahan kebangsaan. Dan kita untuk berbicara kebangsaan seperti ini, mulai harus berpikir ini fitrah dari Allah. Kenapa orang Cina putih? Karena di sana musim dingin. Kalau musim dingin di Cina, saljunya turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa, maka makanannya begini. Makanannya harus banyak, diatur oleh negara. Karena 2 miliar orang salah hitung makanannya habis, maka mereka akan mati di musim dingin. Afrika juga sama. Ketika dia butuh makan, dia nggak bisa serta-merta nanam jagung. Karena jagungnya pasti dihabisi sama bendet Afrika. Bendet Afrika gedenya sak mentok, namanya makau. Ketika mereka nanam pisang, pasti dihabisi oleh monyet. Karena monyet Afrika besarnya sak sapi, namanya gorila. Ketika mereka nanam padi, habis oleh burung pipit. Burung pipit Afrika jutaan diimpor oleh orang Indonesia, maka kemudian di sini dijual 30 juta, namanya black strut. Mereka nggak bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Nah kita ini memiliki bangsa yang sudah ditata oleh para pendahulu, punya ketenangan, punya perdamaian, dan inilah kerukunan awal menyongsong masa depan. Bagaimana bangsa negara kita memiliki konsep Islam yang namanya wahadal baladil amin. Watin demi buatin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa.